paru ya. Yang hari ini nanti topiknya ada dua ya, beda dengan yang semester sebelumnya, semester tahun sebelumnya. Jadi agak pas materinya ada dua. Oke. Yang pertama adalah tentang tuberkulosis. Jadi saya ada semua pernah baca tentang tuberkulosis, tapi mengingatkan lagi bahwa perjalanannya sudah panjang dan lama karena TB itu sudah ada di dunia sejak 3,5 juta tahun yang lalu ya, sampai sekarang. Sedangkan COVID yang baru aja kemarin datang sudah pergi, tapi tuberkulosis nggak pernah pergi dan sampai sekarang tantangannya masih banyak. Oke, tentang sejarahnya. Jadi pertama kali sebenarnya curiga ada tuberkulosis itu mulai zaman Avicenna, ya, Hippocrates itu sudah mulai ada curiga tuberkulosis. Dan kalau Anda ke Peru itu ada museum yang menggambarkan Peruvian mummy itu karena mumi karena TB. Waktu itu ditemukannya banyak kasus TB itu spondylitis TB, dan juga yang Avicenna temukan adalah yang TB kulit. Jadi TB ini udah ada sejak dulu kala, tetapi waktu itu orang menamakan namanya phthisis, oleh Hippocrates itu bilang phthisis karena bikin orang pasti kurus kering semua yang kena TB. Tapi mereka saat itu belum tahu itu apa. Sampai pada akhirnya Robert Koch dengan penemuannya dia melakukan penelitian di animal model ya. Kemudian dia menemukan yang namanya, kalau kuman tersebut adalah dinamakan tuberculobacillus karena dia orang Jerman, Bazillus. Waktu itu nama aslinya adalah tuberculobacillus. Anda kalau mau browsing, ini tulisan pertama beliau yang waktu itu dipresentasikan karena dia menemukan gambaran tubercle, basil, ya, yang dikelilingi oleh sel-sel dan disebut tuberculobacillus waktu itu. Dan dia presentasikan, dan ini kalian masih bisa baca dari originalnya dari bahasa Jerman. Nggak tahu gimana caranya, dari teknologi ini masih bisa kita baca langsung tulisan beliau yang sudah almarhum pada tahun 1882 dalam bahasa Jerman. Ini menariknya adalah waktu itu dia temukan tuberculobacillus ini namanya belum MTV, karena waktu itu dia presentasikan di forum biologi. Karena waktu itu dia masih berseteru dengan Robert Virchow, ahli virologi yang terkenal. Dan pada akhirnya ada penamaan ulang dari tuberculobacillus oleh Newman. Akhirnya dinamakan Mycobacterium tuberculosis karena dia adalah bakteri yang kalau dibiarkan bentuknya seperti myco itu apa? Jamur. Dan menghormati beliau, tuberkel ini dimasukkan jadi tuberkulosis. Jadi sampai saat itu, nah ini ya, aslinya nih tuberculobacillus ini nama aslinya MTB pertama kali sebelum dia dimasukkan ke nomenklatur spesies. Ya. Dia masuk ke Mycobacterium dan disebut tuberkulosis karena tuberculobacillus yang ditemukan oleh mereka. Pada tahun 1882 tanggal 24 Maret dia publikasikan di sini, kemudian sampai sekarang kita peringati ini sebagai Hari TB Dunia. Kemudian sayangnya sampai ini sejarah ini nggak berhenti di sini. Tahun 1882 pasien yang tuberkulosis masih diterapi dengan bukan obat, masih diterapi dengan sanatorium. Jadi dimasukkan ke ruangan yang tinggi, yang segar, penuh dengan cahaya matahari selama bertahun-tahun sampai sembuh. Amazingly, angka keberhasilannya 50% tanpa obat saat itu. Tapi spend the whole years, 3 tahun, 5 tahun bisa memperoleh dengan good care and good food ya. Sampai akhirnya pada tahun 1944 ditemukanlah OAT pertama dunia, yaitu streptomycin yang diambil dari Streptomyces oleh Waxman and Associates. Dan semua orang euforia bahwa menemukan obat pertama tuberkulosis. Yang terjadi setelah itu apa? Semua pasien TB diberikan streptomycin dan dalam waktu cepat pada tahun 1945 sudah terjadi monoresistance. Jadi jangan bilang kalau resistensi TB baru muncul di 1 dekade terakhir. Sudah muncul 1 tahun pertama setelah
streptomycin OAT terkuat di dunia ditemukan. Karena memang tuberkulosis tidak sesimpel itu. Tuberkulosis sampai saat ini saya selalu bilang sama mahasiswa saya adalah the most brilliant and genius species. Karena strukturnya sudah luar biasa brilliant, dindingnya saja sangat amat rapat, dan sehingga dia tidak bisa ditebus oleh sembarangan antibiotik. Bahkan untuk Anda berikan meropenem, dolipenem, imipenem, apapun nggak bisa. Dia hanya bisa selektif terhadap antibiotik tertentu dan nggak bisa satu, nggak bisa cuma streptomycin, harus kombinasi. Jadi ini adalah kuman yang paling jenius sampai sekarang, karena kalau nggak jenius dia nggak ada sampai sekarang. Dan sekarang kita berhadapan dengan resistensi yang lebih banyak. Indonesia memiliki predikat terburuk sebetulnya karena dia ranking ke-2, nggak pernah bergeser di 3 besar dengan Cina dan India. Jadi cuma rebutan aja ranking 1 sampai 3 itu. Dan Indonesia sekarang ranking 2. Kalau saja pencatatan pelaporannya jauh lebih baik, maka Indonesia bisa ranking 1. Ya, the genius bomb saya bilang, karena strukturnya sangat-sangat kompleks ya. Dia exit alcohol resistant bacilli. Jadi kalau misalnya dia dipakai alkohol, dia nggak akan mati. Makanya kadang kalau saya lihat koas habis periksa terus stetoskopnya dibersihin pakai alkohol, nggak bisa. Dia exit falsifikasi. Kemudian dia resisten, jadi dia sangat kebal terhadap pendinginan, pembekuan, dan juga pengeringan. Tapi dia sangat sensitif kalau kena panas atau kena cahaya matahari dan radiasi UV. Dan dia strictly aerobic, depends on oxygen dan juga pH. Polyvalent behavior, luar biasanya dia bisa survive in any kind of media, in any kind of condition, even in latent infection. Jadi dia punya polyvalent behavior depending on the medium. Dan dia punya kapasitas membelah yang sangat amat lama. Makanya kalau untuk TB itu dia tidak akut. Biasanya ditanyakan apa? Batuknya lebih dari 2 minggu. Karena berbeda dengan bakteri yang lain, misalnya Klebsiella pneumonia atau Staphylococcus aureus, dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, cuma butuh hitungan detik. Sehingga kamu kalau panas karena pneumonia, Streptococcus pneumonia, paling 2 hari 3 hari kamu udah ke dokter. Sedangkan ini membelahnya dari 1 ke 2, 2, 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 and so on, butuh waktu 20 jam sampai 24 jam. Sehingga a very slow capacity in dividing ini juga punya karakteristik yang khas pada TB. Makanya yang ditanyakan adalah apakah ada batuk kronik. Ada nggak mungkin TB itu batuknya akut dan tidak menyebabkan demam yang tinggi. Dan anehnya lagi, kalau misalnya Anda pernah belajar tentang pembelahan sel, 1 sel jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, itu bentuknya sama nggak? Harusnya sama bentuknya, kembar, twins. Tapi kalau TB, dia membelah dari 1 ke 2, 2, 4 dan so on, dia bentuknya sama tapi berbeda strukturnya, internalnya. Bentuknya sama-sama basil, tapi dalamnya beda, poolnya beda. Kalau mau baca the jurnal How Sisters Grow Apart, tuberculosis itu dilahirkan dengan berbeda-beda karakter. 1, 2, 2, 4, 8 beda karakter. Walaupun gambarannya sama basil, tapi beda pool sehingga beda kecepatan untuk membelah dan lain-lainnya. Sehingga di tuberculosis kita punya 4 populasi. A very rapid grower, jadi dia bisa cepat bertumbuh. A rapid grower, ada yang slow grower, ada yang dormant. Jadi ada yang dilahirkan sudah dormant. Dormant itu tidur. Jadi ada 4 populasi ini yang menyebabkan dia tidak bisa diobati dalam waktu 1 bulan, 1 minggu, nggak bisa, dan nggak bisa diobati dengan 1 obat.
amazingly, this is a very genius law. Dia juga punya 9 cara untuk mencegah sistem imun TB, sistem imun kita terhadap TB. 9 ways avoiding the immune system dari manusia. Jadi kalau Anda pernah baca COVID punya immunization atau avoiding system immune response, TB sudah dari dulu. Dia bisa mengalami sistem imun kita. Ya. Jadi untuk terinfeksi TB mudah sekali, cukup butuh 1 sampai 3 basil saja masuk sampai ke alveoli kita, maka kita sudah terinfeksi. Tetapi kita juga nggak kalah pintar sebetulnya, karena tidak semua basil itu langsung membuat kita sakit. Terinfeksi iya, tapi tidak sakit. Karena itu kita punya sistem imun yang membuat granuloma, sehingga si basilnya dikerangkeng dalam satu granuloma. Granuloma dulunya dianggap suatu kemenangan buat si host. Oh, dia bilang you win karena you track me and I can't go anywhere di dalam granuloma. Dulu orang berkata granuloma itu hasil kesuksesan dari host untuk mengendalikan infeksi TB. Tapi sekarang kita baru tahu bahwa di dalam granuloma pun dalam keadaan dia naked, tidak ada dinding selnya pun, dia masih bisa bertahan hidup dan juga masih bisa bereplikasi dan pada akhirnya bisa keluar menunggu waktu yang tepat. Sehingga granuloma itu tidak lagi dianggap sebagai kesuksesan dari host, tapi a win-win solution, baik untuk host juga untuk basilnya. Untuk host, keuntungannya adalah bakteri ini tidak menyebar, ada terlokalisasi dan dikerangkeng dengan sangat amat rapat dengan semua sel imun kita, sel B, sel T, fibroblast dan lain-lainnya, terutama makrofag. Dan untung yang buat si basil adalah saya masih bisa hidup loh, kamu nggak bunuh saya. Padahal makrofag alveolar itu adalah tugasnya gampang banget ya, to recognize and to destroy seharusnya. Makrofag alveolar adalah yang paling bertanggung jawab. Di alveoli ada 3 sel. Sel tipe 1, sel permoksi tipe 1 yang sangat pipih, sel permoksi tipe 2 atau kuboid yang sangat banyak fungsinya untuk bisa menggantikan sel tipe 1 sebagai proses difusi gas, dan yang sel ketiga yang paling penting untuk immune system adalah makrofag alveolar. Jadi sehingga basil MTB ini ditangkap oleh MTB tetapi tidak diapa-apain. Oh sorry, nggak ada yang tahu nih gambar apa. Semua orang pasti bilang gambar bunga. Ini adalah gambar basil MTB di dalam makrofag alveolar. Jadi tugasnya makrofag alveolar adalah to recognize and to destroy, that easy. Tapi masalahnya adalah bahwa semua pasien yang imunokompeten dan imunocompromised punya respon yang sama. Sehingga pada pasien yang bukan pasien, seseorang yang imunokompeten itu dia bisa di-capture di dalam granuloma. Dan ini gambaran granulomanya. A very sophisticated orchestra of immune cells untuk keep the bacil inside dan gak keluar. Tapi kalau belajar TB itu menurut saya menarik ya, karena gak habis-habis. Oke, kemudian ini adalah beberapa responnya. Kalau zaman dulu teorinya adalah kalau kena infeksi TB cuma 2 nasibnya, antara jadi laten atau sakit, ya kan? Dulu binary state, sampai dulu juga kita tahu binary state jenis kelamin cuma 2, sekarang jenis kelamin banyak banget. Ya, sama. TB juga ternyata tidak hanya laten dan juga infeksi. Ya. Kita lihat ada yang gray area, di mana dia di antara infeksi laten dan di antara TB yang aktif. Orang-orang ini biasanya nggak ada gejala, hasil IGRA tes yang positif, fluorescent torak yang normal, dan nggak ada sama sekali keluhan. Tapi basilnya sudah ada di dalam tubuhnya, ya, entah di paru maupun di luar paru. Sedangkan orang yang aktif ini
pasti dia banyak keluhan, chest X-ray-nya juga ada kelainan, hasil sputumnya positif. Nah, ternyata ada gray area di tengahnya. Kita belajar tentang spectrum of tuberculosis. Jadi ternyata tuberculosis tidak hanya binary state antara whether you get infected, you get latent tuberculosis, and then you go into active disease, tapi ternyata di tengah-tengahnya ada yang lain. So, kalau misalnya terjadi eliminasi sempurna infeksi yang tadi 1-3 hasil masuk atau lebih, bisa jadi seseorang itu punya kompetensi untuk benar-benar mengeradikasi dengan makrofagoren di engulf dan kemudian dimakan dan habis, nggak bersisa, bisa. Jadi normal. Baik itu dengan immediate response maupun acquired response ya. Tetapi ada kasus di mana dia yang tertinggal, ya, bersisa menjadi TB laten. Dimana kalau TB laten berarti granulomanya ada di dalam parenkim paru ataupun di tempat yang lain. Dan kemudian sebelum dia jadi active disease ada kondisi di mana dia subclinical disease. Jadi ini yang saya dan dokter baru mulai jadi tantangan sekarang adalah kasus TB sekarang kadang ada juga yang kita temukan nggak batuk grok-grok banyak lama batuk darah, ada juga cuma gitu doang, ronsennya ada kelainan, ternyata dia subclinical TB. Kan yang batuknya kayak gitu sekarang, cek ronsen ya deh. Jadi ada yang disebut subclinical TB disease, jadi antara dia laten dan aktif, jadi dia adalah perjalanan dari dia laten menjadi TB aktif. Lebih tepatnya lagi, sekarang ada juga sebelum dia jadi aktif, mulai dia laten itu berarti dia kumannya dorman, tidak ada gejala, ronsen normal, darah nggak ada, kemudian dia diberikan TB, terapi pencegahan TB. Ini bisa berkembang menjadi subclinical, menjadi yang asimptomatik maupun yang simptomatik, ya, sehingga menjadi aktif disease. Dan ada juga yang sekarang yang baru adalah incipient tuberculosis. Incipient tuberculosis itu sebelum terjadinya yang laten, sebelum ke subclinical TB. Sehingga sekarang kalau kita lihat bahwa proses semua ini, spectrum of tuberculosis, itu terjadi karena perjalanan dari sistem imunnya, mulai dari yang immunocompetent sampai immunocompromised. Incipient TB infection itu sebetulnya ada infeksi dan ada basil MTB yang hidup dan likely to progress to menjadi aktif, ya, walaupun tidak ada bukti-bukti yang mendukung. Kemudian ini gambarannya bedanya antara yang eliminated tadi, yang orang sehat yang bisa mengeliminasi sempurna, TB laten, TB incipient, TB subclinical, dan TB aktif. Ya, mulai dari penemuan patogennya, kemudian kemungkinan progresi infection, abnormalitas di ronsen toraks sampai gejala. Yang bergejala adalah yang TB aktif. Sehingga kita bisa lihat bahwa spektrum of tuberculosis dari dia laten menjadi incipient, subclinical, dan aktif. Jadi tidak semudah kalau orang kena TB dibilangnya antara laten atau aktif. Dan selama perjalanannya, seseorang yang ternyata juga dulunya pernah tereliminasi, misalnya bukan tereliminasi, jadi bisa mengeliminasi kumannya kemudian jadi laten, itu bisa bervariasi antara dia selamanya laten, atau bisa akhirnya tereliminasi, atau dia bisa menjadi aktif. Jadi semua tergantung pada sistem imun. Makanya granuloma sebenarnya adalah area of battle. The area of battle of host, immune, dan juga the bacil. Jadi area of battle ini depend on the granuloma. How strong the granuloma, sampai berapa lama dia bertahan, atau dia hilang. Bahkan bisa jadi granuloma itu exist walaupun hostnya sudah meninggal karena penyebab yang lain. Oke. Dan kemudian untuk pendekatan diagnosisnya, kalau untuk incipient tuberculosis itu menggunakan PST IGRA atau quantiferon, tetapi ini masih terbatas dan kalau Anda tahu IGRA kalau periksa kesucitaan
Biasanya mahasiswa yang mau pergi keluar suka diminta untuk dites Sigra. Ada nggak sih yang pernah dites Sigra? Nggak ada. Biasanya kalau kunjungan yang lama ya, kalau kunjungannya cuma berapa hari sih nggak harus dites. TST tau TST? Tuberculin skin test, mantus, tahu? Yang di polar, yang di injeksi intravital, dilihat 48 jam sampai 72 jam. Itu adalah suatu pemeriksaan yang sederhana untuk mengetahui apakah pasien tersebut pernah ada infeksi, dan tapi tidak bisa membedakan apakah saat ini terjadi infeksi atau tidak. Kemudian kalau untuk subclinical kita bisa mulai menggunakan expert FTP ultra assay atau urinary gram assay dan juga pemeriksaan ronsen. Dan terapinya kalau untuk yang LTBI atau yang laten itu nanti dengan TPT, tapi kalau untuk yang aktif bisa dengan OAT. OAT sekarang ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan untuk TB sensitif. Yang masih ada sampai sekarang di Indonesia adalah yang obat anti tuberkulosis yang 6 bulan. OAT di Indonesia cuma ada 3, yang pertama kategori 1, yang kedua kategori anak, yang ketiga kategori resistant. Kategori untuk yang kategori 1 adalah ini 2HRZT4HR, artinya 2 di depan ini artinya bulannya, 2 bulan, H isoniazid, R rifampicin, Z pyrazinamide, E ethambutol. Ini adalah fase awal 2 bulan pertama, kemudian dilanjutkan dengan 4 bulan berikutnya dengan DNH dan rifampicin, dan semua diminum hanya daily dose. Dan kemudian ada regimen terbaru 4 bulan tapi belum dipakai di Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya yang perlu diingatkan pada saat ini bahwa tuberkulosis itu punya spektrum ini, baru saya sampaikan masih yang superficial, tapi semoga bisa membangkitkan curiosity bahwa tuberkulosis itu mulai dia terinfeksi hingga menjadi aktif itu melalui berbagai spektrum tuberkulosis. Dan kemudian diagnosisnya kalau misalnya dia tidak aktif sebetulnya masih mudah dengan pemeriksaan struktur menggunakan expert MCP rate. Sekarang semua pasien dites pakai lab, jadi tidak ada alasan tidak melakukan tes cepat. Kemudian untuk yang lain masih menggunakan serologi test dan juga terapi preventif untuk TB laten maupun TB yang digunakan sekarang. Ada 6 bulan INH, ada 3 bulan INH dan rifampicin, ada 3 bulan INH dan rifampicin, 6H, 3 HP, 3 bulan H dan P, H itu INH, P dan rifampicin, dan ada juga yang 3 HF. Jadi sekarang untuk terapi pencegahan bisa juga nanti 1 bulan, tapi ini sedang berjalan prosesnya. Yang paling cepat sekarang untuk terapi pencegahan tuberkulosis adalah 3 bulan dengan menggunakan INH dan rifampicin yang diminum setiap seminggu sekali sehingga total dosis hanya 12 dosis saja. Beda dengan INH yang 6 bulan dan dosisnya setiap hari. Oke, itu dulu untuk tuberkulosis. Ada pertanyaan? Untuk TB karena yang kedua adalah tentang abses. Yang TB ada pertanyaan?
Kalau misalnya ada yang mau tanya, ada yang mau nanya? Berarti udah bisa semua. Jadi kalau untuk jawab soal udah bisa ya. Oke, berikutnya ada tentang akses baru. Jadi kalau misalnya mendengar akses, pasti sudah punya bayangan bahwa ini adalah sesuatu yang containing us inside. Ya, jadi kalau akses paru itu berarti kantong nanah di paru ya. Jadi akses paru itu didefinisikan sebagai suatu area yang berbentuk kavitas ya, yang di dalamnya mengandung pus atau debris di parenkim paru. Dan ini biasanya akibat dari infeksi paling utama ya, dan juga karena ada fistula bronchopulmonary ya, sehingga ada gambaran airway travel di dalam cavity-nya. Nanti kalau ada sekalian pasti sudah paham ya. Bisa primer, bisa sekunder, mostly sekunder. Terutama kalau yang primer ini biasanya karena aspirasi dari sekret orofaring. Jadi biasanya kalau pasien abses paru kita harus tanya ada enggak karies atau gigi berlubang atau gigi yang lagi sakit ya. Bisa juga dari paranasal sinusitis walaupun agak jarang. Bisa juga karena gangguan-gangguan lain seperti GERD dan necrotizing pneumonia. Jadi bisa juga abses itu dari pneumonia lobalis yang berakhir menjadi abses. Jadi bisa juga abses ini adalah komplikasi dari pneumonia. Yang sekunder ini ya bisa jadi karena tumor yang membuat obstruksi, atau yang paling banyak adalah karena coexisting lung disease seperti bronkiektasis, cystic fibrosis dan lain-lain. Nah, biasanya kalau yang menyebabkan abses ini kuman-kuman yang aerob ya, seperti Staphylococcus aureus, Streptococcus klebsiella dan lain-lainnya. Dan juga bisa juga anaerob juga karena ditemukan ya, walaupun agak sulit untuk dibuktikan. Dan dari gejala dan tanda, orang dengan abses paru itu khas sekali karena demamnya pasti tinggi sampai 40 derajat sampai dia menggigil dan keringetan. Udah gitu, apalagi batuknya banyak, berdahak dan berbau busuk. Kalau abses, baunya busuk. Kemudian dia jadi sesak nafas, ya, weight loss dan juga sampai nyeri dada. Jadi fevernya khas, fevernya shivering, dia sampai menggigil. Kalau TB, demamnya subfebrile dan kemudian biasanya menjelang malam, sore atau malam hari. Kalau abses di sepanjang hari dan demamnya menggigil sampai dia keringetan. Kemudian the way of spreadingnya bisa jadi bronchogenic maupun hepatogenic. Dan kemudian untuk diagnostic evaluationnya yang diperlukan adalah auskultasi, karena pasti kita menemukan suara dasar vesikuler yang menurun. Suara dasar ada berapa? Berapa? Suara dasar di paru ada berapa? Hah? 3. Kalau 3 apa aja? Hah? Ada yang bisa jawab? Angkat-angkat. Salah juga nggak apa-apa kalau masih belajar. Apa aja? Apa jadi? Kamu udah skill tuh? Ongoing ya? Apa aja? Vesikuler? Bronkovesikuler? Bronchial? Tracheal. Jadi ada 4, mulai dari atas tracheal, bronchial, bronchovesikuler sampai paling bawah adalah vesikuler. Ya, sehingga kalau misalnya kita ketemu pasien dengan abses, biasanya vesikulernya menurun atau hilang. Karena apa? Parenkim parunya terisi oleh kumpulan pus. Kemudian bisa juga ada crackles, ya. Biasanya kalau disertai dengan pneumonia. Kemudian chest X-ray itu menjadi mandatory karena memang diagnosis abses paru itu diagnosis radiologis. Kemudian bronkoskopi bisa digunakan untuk mengambil sampel untuk kultur, walaupun sebenarnya kalau dia bisa batuk saja dalam yang kental itu
bisa langsung kita utur. Kemudian bisa juga blood culture, juga pengecatan gram, ataupun bisa juga kita cek apakah ada keterlibatan tuberkulosis karena abses paru, bisa juga karena TB. Kemudian juga pemeriksaan darah seperti yang paling utama adalah leukosit. Jadi contohnya, sekali Anda lihat pasien Anda akan ingat seumur hidup bahwa gambarannya adalah kavitas dengan gambar fluid level ini. Ya. Ini kavitasnya, ini fluid levelnya, ini adalah gas, produksi gas yang dihasilkan oleh kuman di dalam kavitasnya. Setelah itu dia juga menghasilkan debris dan pus. Ini lihat khasnya, gampang untuk diidentifikasi. Ya, ini kalau dari CT scan-nya. Kemudian ini gambaran jelasnya juga bisa kronik. Kalau kronik itu biasanya berulang. Biasanya gambarannya ini udah bergerigi, gitu, misalnya ada kroniknya. Dan biasanya dahaknya udah nggak kuning atau hijau lagi, biasanya agak keabuan. Oke, lung abscess. Ini yang lung abscess yang cairannya udah terevakuasi baik itu dengan antibiotik maupun dengan tindakan. Bisa bedakan lung abscess kalau posisinya di pinggir, di lateral, itu kadang bisa mimicking hydropneumothorax. Hydropneumothorax juga punya gambaran fluid level. Bedanya hydropneumothorax itu di kantung pleura, di pleural cavity, sedangkan lung abscess itu di parenkim paru. Cara untuk membedakannya adalah dengan pemeriksaan lateral decubitus. Kalau di lateral decubitus, nanti fluid levelnya pada hydropneumothorax akan rata di seluruh hemitoraks. Sedangkan kalau pada lung abscess hanya terbatas di kavitasnya saja. Gambaran cairannya berubah karena posisi lateral decubitus. Nanti ada kuliah radiologi ya? Ada? Ada? Ya. Nanti bisa ditanyakan bagaimana untuk kasus paru. Kemudian abses paru ini nggak bisa dianggap sepele karena apa? Dia sangat mudah untuk menjadi sepsis. Jadi karena misalnya dia menginfeksi parenkim paru, dan kalau Anda belajar anatominya, paru itu satu-satunya organ yang memiliki sistem peredaran darah sendiri. Ada yang tahu itu? Tidak ada organ lain selain paru yang memiliki sistem peredaran darah sendiri. Sistem sirkulasi darah di tubuh kita cuma ada dua, sistematik dan pulmonal. Sudah baca itu? Jadi paru itu menariknya di situ. Dia punya sistem peredaran darah sendiri dan bermuara ke sistemik. Sehingga what happens in your alveoli, in your lung parenchyma, can be distributed easily to the systemic blood vessel. Sehingga itulah sebabnya kenapa pneumonia sampai sekarang menjadi ancaman. Apapun yang terjadi di paru Anda bisa menyebar easily ke seluruh peredaran darah sistem. Itulah kenapa COVID-19 itu menyeramkan. Itulah kenapa pneumonia ada hari khusus untuk pneumonia sampai sepsis. Jadi ini juga yang ditakutkan kalau Anda punya peradangan di paru, maka hati-hati dia bisa menjadi sepsis. Karena satu-satunya organ yang connecting directly to the systemic blood vessel itu cuma paru. Ya. Jadi ini yang terjadi ketika ada abses, tidak ada kuman di situ, terjadi disruption dari pleura visceralis, bisa jadi pneumothorax. Jadi abses itu juga bisa jadi pneumothorax, bisa jadi pneumothorax, ya. Dan kalau misalnya tidak ada kuat antibiotiknya, bisa menjadi chronic inflammatory reaction. Dan kalau dia poor general condition bisa menjadi sepsis. Kemudian bisa juga ada koneksi atau fistula ke bronchus, ya, sehingga
bisa menyebabkan nekrosis di jaringan di paru dan terjadi granulasi dan lain-lainnya, dan bisa menjadi penyebaran ke pleura, media sedang, dan juga bisa ke cutaneous. Kita sebut emphysema necessitans. Jadi kalau absesnya ini tidak tereradikasi sempurna dengan antibiotik maupun tindakan medis lainnya, dia bisa rupture by itself, dindingnya, kavitasnya bisa rupture, and then goes into the pleural cavity dan menyebabkan pneumothorax. Dan kemudian pneumothorax ini atau emphysema ini lama-lama bisa menggerus dinding dada, try to escaping. Akhirnya apa? Pusnya keluar dari dinding dada. Kita sebut emphysema necessitans. Jadi kasus emphysema necessitans sudah kita bayangkan, pasien datang dengan dinding dadanya bocor, ada pus yang mengalir, terutama kalau itu dia langsung keluar atau ngalir. Asalnya biasanya dari emphysema. Emphysema bisa terjadi dari rupture of lung abscess. Separah itu. Bahkan sampai kita harus melakukan tindakan medis seperti torakotomi untuk mengambil absesnya. Kemudian sebetulnya abses ini kalau misalnya bisa teridentifikasi di awal, dia sangat mudah sekali diobati hanya dengan satu antibiotik, bisa sampai untuk 3 bulan, yaitu clindamycin. Diminum 4 kali sehari per 8 jam, 300 mg per 8 jam. Atau misalnya dia dirawat bisa digunakan amoxicillin sulfatan. Atau misalnya ada teridentifikasi kuman yang resisten, maka dia bisa digunakan dengan linezolid. Dan amazingly, banyak kasus di mana abses paru yang teridentifikasi lebih dini dan diberikan antibiotik yang tepat, maka akan beres, benar-benar bersih, nggak ada sisa sama sekali. Ya. Ini tuh bisa connect dari HP saya ke layar nggak? Nggak ya? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa ya udah. Kalau saya punya banyak kasus abses paru yang bisa disembuhkan hanya dengan antibiotik ya, tidak perlu surgical. Tetapi beberapa kasus butuh surgery. Ini contohnya cairannya, absesnya warnanya kuning, kental, berbau khas. Dan ini sudah terjadi necrotizing ya. Bahkan pada beberapa kasus tidak bisa diberikan antibiotik apabila sudah terjadi komplikasi ataupun diameternya lebih dari 6 cm. Kalau diameter lebih dari 6 cm dan keluhan respiratori tidak membaik dengan antibiotik, maka diperlukan pembedahan atau minimal dengan chest tube drainase. Jadi dimasukkan selang. Itu pekerjaan kami sehari-hari, memasukkan selang nusuk paru orang untuk bisa mengeluarkan apapun yang ada di dalam, baik itu cairan, udara, pus, blood, and anything. Kemudian bisa juga nanti dengan VATS ya, ataupun dengan surgical yang besar karena memang tergantung dari luasnya lesi dan keterlibatan parenkim paru. Jadi pada tindakan surgery ini biasanya untuk yang bisa dilakukan pneumostomi, carpectomy, dan lain-lainnya. Dan biasanya ini untuk kasus di mana tidak respon dengan antibiotik. Nah, jadi secara kesimpulan kalau untuk lung abses ini sebetulnya mudah untuk diidentifikasi karena abses paru adalah diagnosis radiologis yang bisa kita temukan untuk pada kasus-kasus pasien dengan DM dan alkoholisme dan lain-lainnya ya, dengan clinical presentation yang khas, demam yang tinggi sampai menggigil ya. Kemudian ada batuk yang produktif, terkadang disertai batuk darah, dan chest X-ray-nya sangat khas. Kemudian antibiotiknya jelas, ya, dan evaluasinya juga jelas. Tetapi bisa mempertimbangkan untuk surgical intervention pada kasus di mana masih banyak keluhan walaupun sudah diberikan antibiotik. Dan biasanya antibiotik bisa diteruskan sampai 3 bulan. Ya, jadi mungkin itu yang saya sampaikan tentang abses paru. Ada tanya? Atau juga untuk TB. Ini sebenarnya kalau bisa connect
saya bisa kasih example dari penelitian terakhir saya. Nggak bisa ya? Nggak boleh ya? Ya. Mas siapa? Kita kan tahu tadi sudah dijelaskan dokter bahwa AMTB itu sangat-sangat highly intelligent bakteri. Nah, tapi kan kalau pada dasarnya itu kan di alam itu lawan bakteri itu kan adalah bakteriofag. Nah, kenapa sampai sekarang itu Bakteriofag. Iya. Bakteriofag. Iya. Tahu apa itu? Virus. Virus yang bisa memakan specifically bakteria. Nah, terus? Nah, kenapa hingga sekarang itu pengembangan terapi buat TB menggunakan bakteriofag itu belum sama sekali belum ada mungkin sejauh pengetahuan saya. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya TB yang kita tahu diobati dengan OAT, kombinasi OAT, difahamkan di ada banyak pendekatan lain seperti misalnya HDT ya, ataupun yang tadi saya sebut adalah bakteriofaga. Bakteriofaga adalah suatu T virus yang specifically eat bacteria, specifically. Jadi untuk T virus bakteriofaga untuk TB ini sudah ada, tapi baru dipakai untuk kepentingan diagnostik. Kalau ada baca fast plug TB, itu metodenya menggunakan bakteriofaga, FAST plug, PLAQUE. Jadi itu adalah pemeriksaan diagnostik menggunakan bakteriofaga. Bakteriofaga ini virus tertentu yang ketika dia masuk ke dalam sel dan mengeluarkan konten virusnya dan eat the bacteria. Ini baru sampai ke proses diagnostik untuk menentukan apakah betul MTB, apakah dia resisten terhadap vaksin atau tidak. Cuman sayangnya banyak kontaminasinya. Entah bagaimana sampai sekarang pengembangannya itu yang punya bakteriofaga itu Fastplug itu di Inggris, tapi sampai sekarang belum bisa dikembangkan untuk kenapa? Karena seperti yang pendekatannya harus dengan nanoparticle inhalation. Dan itu bukan berarti kita belum coba, sudah banyak penelitian tetapi masih banyak kegagalan. Kenapa begitu? Karena kita berhadapan dengan MTB dengan 4 populasi. Not one. 4 populasi yang very fast grower, slow grower, and dormant. And how about the dormant? Kalau sampai sekarang yang dormant itu, yang di granuloma kita coba tembus dengan isoniazid dan dengan reform, pectin dan juga lain-lainnya, itu pun juga untuk mengurangi probabilitas menjadi aktif. Ya. Jadi bukannya kita belum moving forward, kita sudah moving forward, cuman data terakhir penelitian belum mencapai hasil yang maksimal. Tapi nantinya kemungkinan besar untuk TPT, terapi pencegahan itu nanti ada one shot injection and once only. Dan juga untuk TB sensitif pendekatannya juga dengan aerosol, jadi dengan berinhalasi with nanoparticle. Jadi kita masih perlu banyak penelitian karena bakteri ini memang nggak cuma satu populasi. Itu masalahnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang TB maupun akses paru? Bisa dicek Fastplug? Ya.
kalau tidak ada pertanyaan lagi, misalnya mau bertanya di luar forum silakan. Untuk kuliah hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.